Acara kemarin menurut saya itu home-nya presiden, rumahnya presiden. Jadi homey dia di sana tuh, benar-benar homey, pidatonya begitu. Ketika konferensi pers Projo kayaknya mengarah ke Prabowo Erlangga katanya kan, itu kata Projo. Nah saya sih masih percaya sampai hari ini Projo nggak akan ngomong sembarangan, dan saya dengar kabar presiden duluan hadir. Pak Prabowo-nya terlambat gitu. Jadi presiden yang nunggu Pak Prabowo. Kabar yang saya terima begitu. Menarik gitu. Ini yang Widodo itu Pak Prabowo katanya. Prabowo Widodo ini katanya. Sementara Ganjar makin Soekarno Putra. Oke, welcome to Total Politik. Kurang ajar. Mikrofon Total Politik. Karena Nah, ini salah itu bukan berarti kurang ajar di. kurang harus dihardik dulu, Bos. Iya. Belum tentu bener juga hardikannya. Gue all out nih. Dan sudah bersama kita Al-Mukarram mikrofon Hasan Hasbi. Gimana kursi kita, Bang? Mantap nih kursi ini. Mantap, ya. Kayak kursi komisarisnya. Iya. Emang dari komisaris untuk calon komisaris. Tapi surprise Bang, Mantap kemarin nih. kemarin kita terakhir ketemu Bang Hasan bukan di tempat ini, Iya. tapi di Musra, Bos. Betul, Ya kan? betul. Dan ini lagi-lagi kita ngomong kursi komisaris. Din. Kan lu memang udah komisaris. Komisaris apa? Komisaris PT Temukan Perspektif Indonesia. Bener juga ya. Iya, udah komisaris dia, Udah Bang. komisaris mantap. Iya. Cocok kursinya cocok. Iya, dari perusahaan yang diisi oleh 5 orang. Kursinya udah cocok kursi komisaris. Bang, abang kan kemarin datang ke Musra kan. Kita kemarin jumpa terakhir di Musra dan Saya juga bingung saya diundang. iya. Aduh, di depan Ya, lagi abang nih. Kalau menurut terawangan Prof kawan kita yang dekan ini kan, itu bukan saya bingung saya diundang. Kayaknya ini Hasan yang undang nih semua ini. Ngaco enggak. Kan Prof gitu Enggak, cara Cok. berpikir Prof. Oh, kacau Prof banget. Dekan apa? Oh, ini. Oh, Prof dekan. Iya. Cimanggis 01 ini ya. Cimanggis 01. Enggak lah, saya diundang sehari sebelum acara itu. Sehari sebelum acara, undangan diantar ke rumah. Terus ya buat mantau, biar bisa punya pemahaman yang lebih bagus soal Musra kayaknya. Oh. Karena kan dua kali apa sekali sebelumnya itu saya ngebahas soal Musra itu kan. Jadi yang saya bilang menanti arah telunjuk Jokowi. Jadi saya bilang mungkin Pak Jokowi hati kecilnya itu nanti digambarkan dengan sikap Projo kan, saya bilang kayak gitu. Jadi telunjuk Pak Jokowi bisa aja bercabang 2 saya bilang. Atau malah bercabang 3 bisa saja. Tapi kalau hati kecilnya Pak Jokowi kayaknya harus dilihat kemana arah Projo. Mungkin gara-gara itu saya diundang. Oleh Projo kan. Mungkin gara-gara itu diundang. Duduklah paling depan. Kalau Prof ini nggak percaya dia. Ini pasti Hasan yang undang nih. Ya, orang ini semua. lu pikir siapa yang mobilisasi? Ya Hasan lah. Enggak, jangan. Cimanggis 01 ini kan konspiratif itu, Pak. Cimanggis 01. Negara lagi kacau katanya. Iya. Tapi menarik Bang, ada fakta menarik lah. Kita bagaimana kan intinya kan bagaimana kita melihat gestur dan apa yang dikatakan presiden. Iya. Kemarin itu kita sama-sama hadir jadi sama-sama melihat dari jarak dekat kan Bang. Gimana presiden pertama datang lebih awal. Saya sama Ari itu agak kerepotan Ria. Iya. Kami MC di acara Musra ya karena Padahal itu juga belum penuh semua itu. belum penuh semua, udah datang. hadir. Jadi di holding room cukup lama. Iya. 12.15 katanya Iya, udah datang 12.15 dari jam udah. 1 di jam. Saya masuk aja tuh agak susah karena cuman pintu kecil yang disediakan, pintu yang gede gitu. Nah, Disterilisasi sama pas pampres untuk kan. presiden. Iya, jadi nggak bisa lewat. Ya makanya Ngantri kan lewat itu ngantri. bener. Dan Jadi lama itu penuhnya pasti. betul presiden pertama datang lebih cepat. Yang kedua pidato berapi-api dan lama. Durasinya lama banget kan Luar Pak? biasa itu. Luar biasa kan? Baru Jarang. kali itu kita lihat Nah, Pak Jokowi kayak gitu. yang kita lihat lagi yang ketiga harusnya nih Bang, nih buat info Anda aja. Setelah acara selesai pembacaan doa, presiden tuh meninggalkan acara dan Harusnya. meninggalkan ruangan, meninggalkan tempat acara dan selanjutnya band NAF waktu itu. Karena asumsinya presiden meninggalkan acara dulu kemudian NAF baru siap-siap.
ternyata disitulah Arif Putra dan Budi Adiputro ngoceh selama Iya. 20 menit karena presiden nggak mau pulang. Kalian ngapain tuh pidato di depan? Iya, kita ulang. Pidato entah apa, panjang pidato kalian daripada pidato ke ketua musrah. Hampir sama kayak pidato presiden bang, panjangnya bang. Dari Bang Andi dan Bang Muni udah jauh, lebih ya. lama. Iya. Yang ketiga, presiden Pas tetap mau- stay di sampai 3/4 Iya, iya. lagu. Saya lihat, Abang lihat kan? saya lihat. Sementara masa mungkin setengahnya udah nggak ada Iya, iya, iya. di ruangan. Yang keempat, Bang, ketika udah mau pulang, presiden pintu mobil sudah dibuka, presiden di pintu itu yang sudah dibuka, dia masih bicara sama orang, masih kasih briefing apa 10 menitan dia. Iya, iya, Iya. Nggak Kamu masuk tahu mobil. sini ya, gitu Nggak dipanggil. masuk mobil. Iya. Nah, itu dari situ dulu deh, Bang. Jadi kayaknya memang acara kemarin menurut saya itu home-nya presiden, rumahnya presiden. Jadi homey dia di sana tuh, benar-benar homey, pidatonya begitu. Itu kan nggak cuma nyalamin orang di depan, beliau naik ke tribun atas, Oh iya, benar. disalamin semua, nyampe di atas begini lagi. Coba ngapain Pak Presiden di atas tiba-tiba begitu? Hormat, Ya terus pidatonya bersemangat. Itu orang kalau nggak di rumah sendiri itu nggak akan sesemangat itu gitu, seberapi-api itu. Dan saya lihat teksnya cuma dilihat sekali-sekali, cuma dilihat temanya aja, sisanya presiden sudah pidato tanpa teks itu kan. Jadi terus yang Itu itu poin-poin aja kayak itu ya. poin-poin dan itu yang menurut saya tuh secara psikologis homey di sana. Jadi sekarang mungkin salah satu tempat yang paling nyaman bagi presiden adalah bersama relawan-relawannya ini. Walaupun presiden juga tahu. Maksudnya kan nggak mungkin nggak tahu bahwa sebenarnya sebagian besar relawan-relawan ini kan mungkin pengennya ke Mas Ganjar. Vibe-nya dalam ruangan tuh kita rasakan itu, vibe-nya dalam ruangan tuh. Tapi presiden tuh pengen menetralisir itu. Tunggu dulu, hati-hati. Jangan sampai salah pilih. Kita harus memilih pemimpin yang tepat. Nah, pemimpin yang tepat itu keluarlah kriteria itu. Kriteria yang dekat dengan rakyat, Berani. mikirin rakyat, paham kondisi rakyat gitu. Mau berjuang untuk rakyat, ya kayak gitu-gitulah gitu. Makanya saya tambahin kalau dalam mikrofon nggak cuma jadikan rakyat jadi sebagai konten gitu kan. jangan jadikan rakyat jadi konten gitu. Jadi terus ditambah lagi soal pemberani. Harus berani. Nah, gitu-gitu tuh jangan mau dikendalikan oleh segelintir elit kan gitu-gitu. Terus harus punya kemampuan untuk memajukan bangsa. Nah, itu bicara bonus demografi, bicara middle income trap, bicara hilirisasi industri. Kan kayaknya dia pengen mengarahkan ke sosok-sosok tertentu nih. Isunya itu teknokrasi Kan banget itu. teknokrasi banget kan gitu. Dan terakhir kan pemimpin yang kuat karena konstelasi dunia kita butuh pemimpin. Jangan digertak dikit mundur. Nah, digertak dikit mundur. Nah, kan presidennya pengen menekankan itu. Nah, itu mengarah ke siapa? Kan berarti bukan mengarah ke di rumah presiden yang satu lagi gitu. Kalau di rumah yang satu lagi itu sudah ada calon kan harusnya presiden berdiri di sana. Kalau itu kita bicara soal logiknya begitu kan. Jadi musrah ini hanya sekedar stempel aja. Udah, karena di sana di rumah besar yang satu lagi sudah keluar nama, maka di rumah kedua ini kita samakan namanya. Ini aja gitu. Misalnya kayak gitu. Oh, jadi musrah adalah memastikan aja itu. Iya sebenarnya. Tapi ternyata nggak kayak gitu. 3 nama dan nggak disebut. Jadi presiden keluar lagi dengan kriteria-kriteria yang saya nggak tahu ya. Tapi perasaan saya menjauhkan kriteria itu agak menjauhkan relawan dari itu, dari calon yang diusulkan dari rumah pertama gitu. Jadi itu pandangan saya karena saya kan merasakan suasana dalam ruangan. Jadi ketika presiden sudah masuk ke dalam soal berani, mampu mengurus negara dan memajukan negara, itu udah mulai adem tuh. Sudah nggak ada terikan-terikan nama lagi. Kemudian pemimpin yang kuat, yang digertak ke mundur, itu nggak keluar nama lagi. Tapi begitu yang pertama ketika misalnya yang dekat dengan rakyat murah, itu keluar nama tuh. Teriakan-teriakan nama tuh keluar tuh. Waktu berani keluarlah nama tertentu juga. Tapi nggak terlalu rame kan. Tapi habis yang ketiga, keempat tuh sudah mulai turun. Nah, itu mungkin yang diinginkan oleh Pak Jokowi. Kita samakan dulu nih persepsi siapa yang akan jadi nahkoda nih. Bukan syaratnya nggak cuma 1. Syaratnya mungkin 4 nih. Kalau menurut Pak Presiden kan. Apalagi nyebut kata berani sampai 5 kali. Syaratnya nggak cuma 1. Mungkin juga syarat yang 4 ini nggak merujuk ke 1 orang. Mungkin juga syarat 4 ini merujuk ke pasangan.
Ya. yang saling melengkapi. Kan nggak ada orang yang kayaknya sekarang nggak ada yang punya 4 kriteria ini sekaligus, kan nggak ada. Jadi mungkin itu merujuk ke pasangan siapakah itu. Nah kita kan nebak-nebak, tapi Projo bocorin di luar. Ketika konferensi pers Projo kayaknya mengarah ke Prabowo Erlangga katanya kan, itu kata Projo. Nah saya sih masih percaya sampai hari ini Projo nggak akan ngomong sembarangan, nggak akan ngomong tanpa restu dari presiden. Nah bacaan saya ini juga kemudian dikonfirmasi ketika misalnya ada acara-acara di televisi, Adian debat sama Budi Ari, itu kan kayak tampak sekali bahwa misalnya tim pendukung Ganjar sekarang sudah dalam posisi, udahlah presiden nggak usah nyebut nama, nggak usah mengarahkan telunjuk deh, nggak usah endorse orang-orang tertentu deh, presiden netral aja gitu. Jadi kan ini semacam konfirmasi bahwa arah-arahnya memang bukan nama yang keluar dari rumah pertama, karena kalau arah-arah dari rumah pertama pasti akan bilang, iya dong kan presiden sudah bilang yang paling baik ini, paling bagus ini. Karena waktu acara di GBK dulu ketika rambut putih, semuanya mengglorifikasi rambut putih. Malah PDI yang marah waktu itu. Iya. Iya kan Bang? Iya, pada waktu itu ya. Iya pada waktu itu. Nah sekarang nggak keluar lagi rambut putih ini. Kemarin nggak keluar rambut putih. Tapi kan nggak nunjuk, tapi abang bilang kodenya 5 jari kan. Iya kode 5 jari itu. Itu gimana tuh Bang? Apa? Itu abang punya baru lagi kode 5 jari itu. Ini agak sama Bang Muni Projo nih Bang nih. Iya. Apa Muni bilang apa? Iya itu Prabowo Erlangga ini kodenya. Oh iya. Kalau saya sih ngeliat presiden kan walaupun misalnya sekali-sekali dulu mungkin pernah juga begini-begini, tapi kemarin tuh itu nggak presiden banget lah. Itu show banget gitu. Show off banget dengan gaya seperti itu. Apalagi paginya bersepeda juga dengan gaya yang sama menyapa. Saya lihat di Instagramnya Mas Syarif ya. Syarif. Oh, sama ini. Terus itu dipublikasikan dan ketika bini dibikin slow motion. Oh. Iya. Oh, iya dibikin slow motion. Nanti di insert ya itu di video. Dibikin slow motion itu. Oh, iya. Oh. Ya kita kan apa ya? Saya orang Sumatera tuh menebak-nebak pakai pikiran orang Sumatera ya. Kalau saya orang Sumatera main telunjuk. Iya. Telunjuk saya mau baca Bang 2, baca Bang 3 tapi pakai telunjuk. Tapi ternyata memang skillnya orang-orang yang dari Pulau Jawa itu jauh di atas kita gitu. Jauh di atas orang Sumatera ini. Wah, ini kan saya sudah dibaca mau pakai telunjuk. Nih enggak, saya enggak pakai telunjuk. Saya pakai 5 jari tapi dengan ekspresi yang kira-kira agak identik dengan satu orang gitu loh. Orangnya kalau ketemu senior, ketemu yang jabatannya lebih tinggi, jangankan ketemu presiden, ketemu Menko aja dia begini. Ketemu Menko Polhukam aja hormat, ketemu senior aja. Ketemu Pak Luhut, hormat gitu. kan. Jadi ketemu senior-senior yang misalnya secara karir juga nggak setinggi beliau melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya mungkin karena makin kesini tuh makin susah dibantah lah. Teman-teman yang awalnya yakin gitu, Pak Jokowi pasti telunjuknya ke Ganjar, pasti sekarang sudah bilang udah presiden nggak akan sebut nama, presiden nggak akan nunjuk satu orang, nggak akan ngendorse satu orang, presiden akan netral memfasilitasi ini. Berarti buat saya ya mungkin keyakinan saya akan bertemu dengan fakta yang benar nih. Bang, ini bacaannya kan kayak gitu. Kemarin kan ada debat antara Bang Muni dan Bang Adian gitu ya. Bang Adian bilang bahwa mayoritas relawan Jokowi itu yang terdaftar di TKN dulu udah di Ganjar gitu. Nah, dan datang 1 hari sebelum acaranya Projo di komplek yang sama juga, gitu kan? Betul. Iya kan? Sebagian yang datang ke musra itu juga ada di. Nah, tapi gini, gue lihat di Twitternya Mas Ganjar, terima kasih relawan Jokowi. Sudah datang sini macam. Kan sebenarnya memang berebut suara relawan, berebut suara Pak Jokowi ini sebenarnya. Sama berebut, ya mungkin kayak gini. Orang mikir misalnya approval rating 82%, artinya 82% itu suara pendukung Pak Jokowi, kan nggak begitu sebenarnya. Tapi oke lah, ini kan mindset yang terbangun di kepala. Jadi mau nggak mau memang calon-calon presiden ini maupun tim-tim calon presiden akan terbawa untuk berebut simpati dari para pendukung Pak Jokowi. Kan kita nggak bisa pungkiri sampai hari ini terlihat Pak Jokowi itu kuat dari sisi elektoral. Maksudnya pendukungnya itu masih kelihatan sangat-sangat loyal dengan Pak Jokowi. Jadi orang akan datang dengan klaim-klaim bahwa ini didukung relawan Jokowi. Tapi yang itu juga didukung oleh relawan Jokowi. Nah, kalau adu banyak-banyakan kita nggak tahu lah ya. Apakah kalkulasi nama terdaftar itu sama dengan besaran jumlah relawannya.
Misalnya begini kan bisa aja relawan yang terdaftar itu 300 tapi kan ketua semua itu. Gitu. Atau ketua sama sekretaris aja kan bisa gitu. Kan biasalah kita bikin organisasi relawan-relawan ini kan ketua sama sekretaris sama bendahara aja yang disetorkan gitu. Anggotanya ada apa enggak kan kita nggak tahu kan gitu. Jadi atau ganti-gantian aja di organisasi kedua yang bendahara tadi jadi ketua kan bisa juga kan kita. Nah, kalau soal terdaftar tuh oke lah terdaftar. Tapi kan misalnya kalau yang kita lihat ya relawan-relawan Jokowi yang benar-benar eksis, solid, kemudian kelihatan nih orangnya kelihatan gitu, nggak cuma sekedar ketua yang kelihatan gitu, orangnya kelihatan, pasukan juga kelihatan kan nggak banyak. Ya menurut saya yang terbesar salah satunya Projo. Kalau kita melihat Musra itu kan diperintah oleh Pak Jokowi. Saya nggak tahu ini informasi dari teman-teman daerah ya. Dari 29 Musra itu yang terbesar organizernya, yang paling banyak mengorganisirnya itu Projo. Kalau organisasi lain mungkin nggak seberapa tuh kayak Bara JP itu mungkin cuman beberapa provinsi, kayak yang lain-lain tuh mungkin nggak Al-Misbat atau yang lain tuh nggak banyak itu yang mereka organisir. Jadi mereka tertentu aja kan berarti. Tapi Projo ada di seluruh Indonesia dan bisa mengorganisir musra di hampir di seluruh Indonesia. Menurut saya salah satu yang legitimate. Ya ntar Projo GR lagi. Tapi salah satu yang legitimate dan terlihat sebagai relawan Pak Jokowi itu emang Projo. Itu terlihat sekali lah. Karena kerelawan ini lagi-lagi berarti belum tentu main jumlah-jumlahan, tapi proximity-nya dengan Pak Jokowi ini jadi penting gitu ya Bang ya. Ada dua lah, ada proximity dengan Pak Jokowi satu. Yang kedua jangan cuma jumlah organisasi. Iya, betul. Jumlah konkret muscle relawannya itu seberapa besar muscle-nya. Oh, itu jadi kolateral mereka untuk bernegosiasi dan dianggap menjadi kalau cuma 300 nama ya? Tapi isinya cuma ketua bendahara sama sekretaris kan sebenarnya muscle-nya nggak ada. Kayak itu kita nggak tahu lah. Makanya acaranya Mas Ganjar yang ada di Hall Basket A sehari sebelum itu kan nggak terlalu rame. Rame Bang. Nggak terlalu rame lah, kan kita juga lihat foto-foto lain. Nggak sebanyak itu lah. 300 relawan Bang. 90% relawannya Jokowi itu kan. Kalau nama ya mungkin aja. Itu kan sama hitung-hitungan begini. Koalisi, misalnya ada partai berkoalisi cuma 2. Misalnya Gerindra dan Golkar berkoalisi. Itu masalahnya jauh lebih banyak daripada kalau 3 partai yang bergabung, misalnya PAN, P3 sama PKB misalnya begitu. Jadi kan 2 sama 3 itu kuantitatif jumlah organisasi. Tapi masalahnya jauh lebih besar. Apalagi kalau misalnya yang gabung cuma 3. PDIP, Golkar sama Gerindra. Sisa partainya lainnya gabung juga jadi satu. Masalahnya beda loh itu. Yang 3 masalahnya jauh lebih kuat daripada yang lainnya bersatu itu. Nah, itu yang menurut saya menghitung tuh tidak cuma jumlah organisasi. Bahkan 1-2 organisasi tapi itu legitimate, powerful, dan jarak kedekatan mereka dengan presiden itu sehelai rambut. Jangan relawan Jokowi tapi jaraknya 3 km gitu loh. Itu kan juga ada relawan yang jaraknya 3 km juga ada. Nah, ada yang jaraknya sehelai rambut. Nah, gitu. Nah, ini Projo ini kebetulan juga satu-satunya relawan yang ada di kabinet kan? Relawan iya kan? Benar-benar organisasi relawan perwakilannya ada di kabinet kan, Bang? Dan dikasih jatah wamen kan gitu. Iya. Kalau enggak mereka membubarkan diri. Ada ancam dikit. Kalau relawan mereka membubarkan diri. Kadang-kadang rela, kadang-kadang lawan kalau Bang Muni ini kan. Bang Muni. Gitu. Jadi menurut saya inilah kalau bilang relawan ya salah satu top of mind itu pasti Projo. Nah, gitu. Bang, kembali kita menginterpretasi sebelum kita geser ke pola-pola koalisi, kita coba terjemahkan lagi bagaimana aksi presiden setelah musra gitu Bang ya. Setelah musra tentu saja baik tadi Prabowo, Erlangga, Ganjar sendiri menganggap bahwa dukungannya presiden itu ya ke mereka gitu. Iya, dengan tafsiran masing-masing. Dengan tafsiran masing-masing. Kayak misalnya berani itu ya dianggap Mas Ganjar yang berani melawan Israel lah gitu kan, ada keberanian juga di situ. Itu pertanyaan iya kan gitu. Tapi gini juga, kalau soal berani itu sudah terlalu banyak penjelasan dan denial gitu. Itu berarti bukan ke kita itu. Kalau coba lihat Pak Prabowo dan pendukung Prabowo ada menjelaskan soal berani nggak? Siapa yang disebut berani, nggak ada kan? Karena dia yakin itu sudah di tangan dia itu kalau kriteria itu. Oh, yang paling sama kayak kriteria tegas itu pasti udah di tangan dia tuh. Emang relawan Mas Ganjar ada yang menjelaskan panjang lebar soal merakyat? Enggak kan? Karena dia yakin sudah ada di
Mas Ganjar. Di tangan dia itu kriteria itu. Tapi begitu penjelasan panjang lebar soal berani, perlu dijelaskan dengan sangat serius soal siapa yang berani segala macam. Perlu diyakinkan lagi iya, publik ini kan. berarti dia tahu bahwa publik nggak percaya itu gitu. Publik nggak percaya itu. They're trying so hard. Iya, to convince Asa. Itu kan sama kayak orang dari rantau. Kalau pulangnya terlalu banyak Gelang segala macam, tuh sebenarnya dia nggak yakin kalau dia nggak kaya. Gitu. Jadi dia perlu afirmasi kalau dia kaya gitu loh. Aduh, untung lu pulang ke Kalau orang kaya beneran biasa aja pulang kampungnya kan, tapi kalau perantau yang belum kaya, dia belum tunjukin yakin. lah itu semua kan. itu gua udah duluan tahu. Aku udah Februari loh. Udah tahu aku. Mas Ganjar yang didukung. Berarti itu kalau cari validasi gitu juga nggak beneran tahu berarti. Iya. Atau belum tentu, ya kan. Ya itu kok sudah duluan kita nggak tahu lah. Ya. Iya, tapi yang menarik ya Bang. Selain tadi bahasa harus diselipin gibah dikit di konten ini Bang. Iya. Bahwa kita mengagumi Prof beliau. udah kita omongin. Iya, Cimanggis 01. Sinilah. Cimanggis 01 tuh Iya. merasa Projo ini pun juga ininya Hasan Nasbi punya. Jangan. Cimanggis 01 kan otaknya gitu Bang. Jangan. Semua, aduh. dia kalau diundang pembicara aja dia bilang ini jangan Hasan yang undang. Padahal Hasan, wah ada Hasan juga di sini. Confirm ini kan katanya. Dia langsung berkonspirasi dia kan. Dia penasaran nih penonton kita. Siapa Cimanggis 01? Cimanggis 01. Kalau dia laporin kita kan nggak ada kita nyebut nama dia. Kita kan Cimanggis 01. Iya. Lu gua laporin banyak juga atas penghinaan terhadap ini kan. Iya salah satu capres. Salah satu ini suku di Sumatera. Dan kadang-kadang dan gua konfirmasi omongan Cimanggis 01 ini agak sama tunnya sama salah satu calon presiden. Ini terlalu banyak bahasa-bahasa kode seperti Pak Surya Paloh kemarin apa pidato juga banyak kodenya. Tapi sebelum kita kembali ke masalah itu, dua hal pasca musrah. Yang pertama, 1 hari setelah musrah, Pak Jokowi ada appearance sama Pak Prabowo. Tentu saja ada Panglima TNI, ada menteri yang lain, bahkan ada Pak Treng ya. Tapi yang jadi frame-nya ya Pak Prabowo dan Pak Jokowi gitu, Mangrove. Mau bahasa-basahan, mau juga dalam hati gue mau juga Pak Prabowo dia kan masuk nyelup ini segala macam. Itu pertama. Yang kedua dari sisi koalisi gitu Bang. Ya kemarin kita lihat apa yang menimpa Pak Joni Plate dan Nasdem, tentu saja pasti punya makna politik yang kalau bahasa hari turbulensi politik yang serius. Gimana Bang? Ya kalau sehari setelah musrah menanam mangrove kan presiden nggak hadir juga nggak apa-apa kan. Di tempat yang sudah banyak mangrove-nya juga kan. Itu di hutan mangrove loh, tanam mangrove di hutan mangrove. Bukan di Ancol ya Bang ya. Iya itu, tapi presiden hadir. Ya kan? Dan saya dengar kabar presiden duluan hadir. Hah? Pak Prabowo-nya terlambat gitu. Jadi presiden yang nunggu Pak Prabowo. Kabar yang saya terima begitu. Menarik itu. Tapi bahkan kesungguhan juga ada semangat Pak Presiden ingin ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo tentu semangat ketemu Pak Presiden, pengen dapat update dan segala macam. Tapi mereka berdua makin kesini kok makin ada chemistry. Bahasa saya mungkin agak berlebihan, tapi kalau saya menilai ada chemistry. Jadi Pak Prabowo yang pernah menjadi lawannya Pak Presiden 2 kali, bahkan pernah menjadi tokoh yang membesarkan Pak Jokowi, hari ini kayaknya benar-benar banyak belajar dari Pak Jokowi. Dan betul-betul mengagumi cara Pak Jokowi dalam misalnya mengelola opini publik, mengelola masyarakat, cara bekerja, cara memperlakukan orang-orang di bawah, ya. Dan saya lihat, ya mungkin nggak bisa 100% meniru seperti itu, tapi wisdomnya dapat. Gitu. Jadi wisdomnya dapat. Jadi kalau ada nanya Pak Prabowo sampai mau cebur-cebur, itu jangan cebur-cebur, disuruh yang lebih parah di situ. Kalau misalnya bersama presiden, saya rasa dia akan ikuti karena chemistry-nya. Dan kan lihat wajahnya di foto itu, segitu banyak foto candid dan nggak ada wajah yang suram gitu, wajah happy gitu. Buat saya, ya mungkin mereka mau menunjukkan juga ke publik. Akhirnya kan gini, kalau saya orang Sumatera lagi-lagi akan show off dengan
dengan hal-hal yang tembak langsung kan. Ya. Tapi Pak Jokowi enggak begitu. Dia tunjukkan aja. Habis musrah kemarin, orang lagi heboh bicara tunjuk saya kemana, dia ketemu dengan Pak Prabowo. 1 hari setelah musrah. Setelah musrah. Dan di salah satu foto itu ada yang mereka lagi ketawa berdua, Pak Jokowi begini. Nanti saya kasih foto. Salah satu begini. Aduh. Ada di media. Nanti di-insert. Salah satu begini. Oh, main juga nih telunjuk sambil ini. Nggak disengaja gitu, nggak disengaja dalam posisi. Main juga telunjuk begini kan sambil ketawa. Nah, saya bilang, oh ya, ini ya menunjukkan bahwa makin kesini mereka makin punya chemistry. Nggak salah kalau beberapa orang misalnya teman-teman partai politik itu bilang ke saya, ini yang Widodo itu Pak Prabowo katanya. Prabowo Widodo ini katanya. Sementara Ganjar makin Soekarno Putra. DG. Gitu. Makin jauh dari Widodo katanya kalau itu. Ya ini interpretasi kan bisa seperti itu. Jadi kalau menurut saya semakin banyak fakta yang menguatkan interpretasi, harusnya interpretasi itu lebih mungkin menemukan jalan yang benar kan gitu. Gitu. Tapi kan kalau kata Abang interpretasinya makin nyata tadi, makin menguatkan tadi. Harusnya kan ada reaksi balik ya dari Rumah Pertama kan. Reaksi balik yang cukup serius karena ini tidak hanya bentuk ketidakpatuhan atau insubordinasi, tapi rasanya kayak mengolok-olok rumah dan tuan rumahnya. Gimana? Dengan tadi semakin nyata mendukung orang yang bukan berasal dari Rumah Pertama ini. Tapi bukan mengolok-olok ya. Ini kan mau mencari siapa yang paling bisa diandalkan untuk melanjutkan programnya Pak Jokowi. Kalau Rumah Pertama kan sekarang sudah bagus, sudah jadi calon, sudah full power, sudah pasti, sudah punya kepastian kan? Ya, Pak Jokowi juga bisa titipkan itu sama calon Rumah Pertama. Nggak masalah itu sebenarnya. Tapi mungkin nggak butuh support sebesar yang lain. Kalau yang lain menurut saya kan jadi calonnya masih belum 100% kan, masih butuh ngerajut. Ini kalau teman-teman koalisi diculik satu-satu dalam proses yang agak-agak lama misalnya, oh lama nih proses kata yang lain kan, ya kita coba main ke warung lain lah katanya bisa begitu. Tapi diculik nanti satu-satu kan bisa nggak jadi maju. Nah kan gitu. Jadi buat saya Pak Jokowi mungkin nggak cuma titip di satu orang, dia mau titip ke 2 orang. Nah tapi kan bagaimanapun kalau punya 2 orang yang disayangi itu nggak bisa betul-betul adil kan gitu. Jadi pasti ada yang akan lebih disayangi kan gitu. Chemistry itu nggak akan betul-betul sama lah gitu. Chemistry itu nggak akan betul-betul sama lah. Bukan ini kan. Bukan itu kan. Nggak, ini bukan itu bukan Rocky Gerung marah itu. Bukan Rocky Gerung marah itu. Aduh. Gitu.